Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada sub tema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 3 dan 4. Insyaallah kita akan mulai pembelajarannya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja ya. Kita akan masuk pada subtema 3, pembelajaran ketiga, di mana kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah, menjelaskan peristiwa lahir Pancasila, menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman sosial budaya. Sikap yang akan kita kembangkan, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Menurutmu, apa contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan menghargai keragaman dan dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Sebagai warga negara, hendaknya kita menyadari hak dan kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan sebagai wujud cinta terhadap bangsa. Hal itu dapat ditunjukkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Salah satunya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman dengan tetap menjunjung semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ilustrasinya ya, di mana anak-anak saling bermain, tidak membeda-bedakan satu dan yang lain. Mereka saling bermain bersama dan saling membagi kisah antara satu sama lain. Ini merupakan contoh dalam menumbuhkan sikap dalam menghargai keberagaman dan menjaga persatuan antara satu teman dan teman yang lain. Menuliskan informasi penting dari teks narasi sejarah. Anak-anak bisa membuka buku tematiknya di halaman 96. Di situ ada teks mengenai tentang sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan anak-anak men-stop video ini terlebih dahulu. Nanti kita akan sama-sama mencari informasi apakah yang terdapat dalam teks tersebut. Silakan di-pause. Baik, kita mulai lagi ya. Informasi yang terdapat pada teks sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada paragraf pertama, istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari sebuah kitab, yaitu Sutta Soma, di mana arti Bhinneka yaitu beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, dan kata ika berarti itu. Pada sidang BPUPKI, Muhammad Yamin mengusulkan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa. Juga lambang Garuda Pancasila secara resmi digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia, dan para pendiri bangsa Indonesia setuju dengan penggunaan semboyan meskipun berasal dari warisan emputan tular tersebut. Dan ini menunjukkan sikap toleran antara pendiri bangsa Indonesia yang mayoritas Islam dengan usulan semboyan bangsa. Anak-anak bisa menuliskan informasi yang tadi Bapak sedikit jelaskan, juga Bapak singgung di bukumu masing-masing. Jadi pada teks yang tadi kalian bisa mencari informasi penting apakah yang bisa kalian dapatkan pada teks sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menjelaskan peristiwa lahir Pancasila. Bacalah teks yang berjudul Sejarah Lahir Pancasila dalam bukumu di halaman 97 bagian bawah. Silakan kalian bisa membuka di halamannya ya. Sejarah lahir Pancasila. Kalian bisa membuat rangkuman dari teks tersebut. Silakan kalian baca tentang teks tersebut dan dibuat rangkumannya, di mana pada teks
Sejarah lahir Pancasila menceritakan tentang awal mulanya masa penjajahan dari Portugis, Belanda hingga penjajahan Jepang. Dan juga pada histori Jepang yang mengalami kekalahan dari sekutu sampai janji Jepang memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Kemudian sidang pertama BPUPKI pun diselenggarakan. Akhirnya dibentuk yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya tercetuslah rumusan prinsip dasar negara yang terkandung pada 5 poin. Poin pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kalian menceritakan kembali sejarah lahir Pancasila dengan bahasamu sendiri. Setelah kalian merangkum dan mencari informasi-informasi penting pada teks sejarah lahir Pancasila, kalian bisa menceritakan kembali sejarahnya lahirnya Pancasila dengan bahasamu sendiri ya. Menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Bacalah teks mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bukumu. Anak-anak bisa membuka di halaman 99. Kali ini Bapak akan bacakan. Kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia amat beragam. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadikan negara ini unik dan kaya. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Dalam hal ini, negara menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Setiap masyarakat harus sikap toleransi, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena atau bertindak merendahkan orang lain. Tidak boleh membedakan perlakuan antara masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, berjuang demi keutuhan bangsa, menjauhkan perselisihan yang dapat memecah persatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, jangan dijadikan sumber perpecahan. Dengan berdiskusi untuk mencapai mufakat, semua dapat diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara memperlakukan setiap masyarakat dengan adil dan sama kedudukannya di dalam hukum. Kita harus berteman tanpa memandang suku, agama, ras, maupun pekerjaannya. Nah, coba sama-sama kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulislah contoh penerapan Pancasila sila kedua. Coba kita tengok pada sila kedua yang tadi sama-sama kita baca. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena dan tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi kita harus memiliki rasa peduli antara teman dalam kelas maupun teman bermain. Dimana bila teman membutuhkan pertolongan, misalkan dia membutuhkan suatu pertolongan, kalian bantu.
Dan bila kalian telah melakukan kewajibannya di rumah dan ingin bermain, jangan pilih-pilih teman antara teman yang satu dan teman yang lain. Jika teman melakukan kesalahan antara satu dan yang lain, kita harus berbuat adil, tidak berpilih-pilih, dan tidak membela yang salah. Tuliskan 3 contoh penerapan nilai luhur Pancasila sila ketiga dalam keragaman budaya. Sila ketiga mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Contohnya, misal kalian di dalam kelas diberikan tugas oleh guru mengenai tugas kelompok, juga kalian diberikan tugas, misalnya tugas pribadi PR. Dan di sini kalian harus mengutamakan kepentingan kelompok tersebut. Selesaikan dulu kewajibannya dalam kelompok agar kewajibannya terpenuhi dalam kelompok sesuai dengan kandungan dari sila ketiga, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Setelah itu baru kalian selesaikan tugas PR pribadi. Juga harus menjunjung yang namanya saling toleransi agar persatuan Indonesia itu dapat tercapai ya. Untuk contoh yang lainnya kalian bisa isi sendiri. Pembelajaran keempat. Anak-anak bisa membukanya di halaman 102. Kita akan melanjutkan pembelajaran dan kita akan belajar tentang membuat undangan resmi, mengidentifikasi upaya-upaya pelestarian budaya bangsa, menjelaskan perilaku menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekolah. Sikapnya percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana caramu menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan bangsa? Kemerdekaan yang kita peroleh merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita melanjutkan perjuangan tersebut dengan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Salah satu cara yang dapat dilakukannya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa, tentunya budaya dan seni yang sesuai syariat. Seperti misal membatik ya, membatik yang tidak menggambar makhluk bernyawa ya, itu nggak apa-apa. Sambil melestarikan yang tidak melanggar syariat. Nah, kalian bisa ya, kira-kira apa aja yang sudah kalian lakukan nih untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut ya, tentunya cinta terhadap kebudayaan bangsa ya. Karena kebudayaan bangsa Indonesia itu beragam ya, nggak cuma batik sebenarnya, banyak namanya beragam ya. Saling toleran antara satu dan sama lain itu sudah terkenal sampai ke mancanegara. Indonesia terkenal dengan kebudayaan saling toleran. Juga kalian bisa mencari perlakuan atau langkah-langkah apa yang sudah kalian lakukan dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan dan bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membuat undangan resmi ya. Di sini kalian bisa melihat rinciannya di halaman 103. Nah, contoh yang diberikan dalam buku ya, di sini akan diselenggarakan pentas seni untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Para siswa berpartisipasi dalam kesenian dan juga diberikan mendapatkan undangan kerja bakti dari kepala sekolah, semisal untuk mempersiapkan tablik akbar ya, untuk anak-anak mungkin nanti di bulan Ramadan ada namanya mungkin pesantren kilat misal. Nanti pihak sekolah akan memberikan yang namanya surat resmi. Ternyata nggak cuma pihak sekolah yang bisa membuat surat resmi. Kalian juga bisa membuat surat resmi ya untuk orang tua misalnya. Nah, di sini ada bagian-bagian surat undangan resmi antara lain sebagai berikut. Kop atau kepala surat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim. Surat undangan resmi ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Contohnya ya, kalian bisa melihat di halaman 103 di situ
ada contoh ya surat yang bisa kalian ikuti. Mungkin nanti guru kelas kalian akan menugaskan ini nanti. Jadi kalian dipersiapkan saja. Jadi perhatikan ya kop surat yang bisa kalian buat, tanggalnya, kemudian nomor surat, lampiran, perihal ya karena kalian masih belajar atau mencoba untuk membuat surat resmi untuk orang tua, tentunya kop surat ya misalkan atau nomor lampiran dan hal-hal yang mungkin harusnya diisi oleh sekolah gitu kan, itu kalian bisa isi. Untuk latihan pun isi sesuai kebutuhan ya, misal nomor kalian bisa isi sebagai kebutuhan kalian, lampirannya berapa ya, kop suratnya juga tulis saja rumah kalian gitu ya. Jadi ini hanya untuk pemahaman bagaimana membuat undangan resmi ya, diperhatikan posisi-posisinya jangan sampai salah. Contohnya yang ada di Hasil 3 itu sudah jelas sekali bisa dilihat. Next, kalian bisa melihat di teks warna-warni baju adat ramaikan peringatan di istana. Silakan kalian baca. Pada intinya, petinggi-petinggi istana diundang oleh presiden menuju istana. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, para petinggi atau pejabat-pejabat menggunakan jas. Namun di tahun itu, mereka diwajibkan untuk menggunakan baju adat. Ya, jadi di sini para pejabat pun melakukan upaya-upaya dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, terutama pada segi pakaian atau pakaian khas suatu daerah ya atau adat tertentu, di mana ini dilakukan oleh para pejabat. Tentunya kita kalau ingin juga melestarikan yang namanya pakaian adat, kita harus selektif. Mana pakaian adat yang sesuai syariat, yang bisa dipakai ya. Contohnya batik-batik ya, batik yang tidak terlalu sempit misalkan ya, batik yang longgar untuk ikhwan, untuk laki-laki, dan juga mungkin beberapa pakaian adat yang lain yang tentunya tidak melanggar syariat. Nah, kalian bisa menyimak atau membaca teks yang berjudul Perbedaan dalam Persatuan. Silakan dibaca dengan teliti. Nanti kalian isi di tabel di belakang ya. Ya, karena berdasarkan teks yang sudah kalian baca ya ini perbedaan dalam persatuan ya. Apa sih pelajaran yang dapat kamu ambil? Ya, bisa nggak sih kamu menjelaskan perilaku apa saja yang dapat dilakukan untuk menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekolah? Kalian bisa menuliskan hal-hal yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan tersebut. Ya, nanti kalian baca dan isi di tabel yang ada di halaman 106 bagian atas. Jadi kalian baca dulu teksnya ya, lalu isi tabel di halaman 106 bagian atas. Nah, itu saja materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan jazakumullah khairan untuk anak-anak kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D yang sudah mendengarkan. Tentunya Bapak berikan saran dan juga nasihat untuk anak-anak yang diberikan tugas oleh guru tematik kelasnya masing-masing. Tugas tematika jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa dikumpulkan. Insya Allah tugas-tugas itu bisa membantu kalian dalam memperbaiki misalkan nanti nilai PTS atau nilai pasnya anjlok. Nilai tugas bisa membantu kalian untuk menaikkan nilai-nilai yang anjlok tersebut. Ya. Jadi tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik dan tertib. Baik, apabila ada pertanyaan lebih yang tidak bisa disampaikan, kalian bisa bertanya di kolom komentar, baik itu YouTube maupun Classroom kalian masing-masing, ataupun juga bisa bertanya kepada guru tematik kelas masing-masing ya, kalau 5A ke Bapak ya, 5B, CD ke gurunya masing-masing. Bila ada yang
perlu dipertanyakan yang belum jelas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.